Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha. Terkait dengan agenda bahasan dalam studi kelayakan bisnis ini, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai definisi studi kelayakan bisnis. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai tujuan dan manfaat dari studi kelayakan bisnis. Nah, bahasan utamanya ada pada aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis, di mana aspek tersebut meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek keuangan atau aspek finansial, aspek manajemen organisasi, aspek hukum atau aspek yuridis, aspek sosial dan ekonomi, serta aspek dampak lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha ini dimaknai sebagai kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan sebuah kegiatan usaha atau sebuah proyek. Selain itu, studi kelayakan bisnis juga dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau suatu bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut itu untuk dijalankan. Selain itu, studi kelayakan bisnis juga dimaknai sebagai suatu metode penjajakan dari suatu gagasan usaha tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha tersebut itu untuk dilaksanakan. Kalau kita simpulkan mengenai definisi dari studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan penelitian atau suatu kegiatan kajian yang dilakukan secara mendalam tentang rencana bisnis dalam rangka menentukan layak atau tidaknya rencana bisnis tersebut itu untuk dijalankan. Nah, layak di sini dalam arti akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankannya, tetapi juga bagi investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat lainnya. Studi kelayakan yang juga sebenarnya diistilahkan sebagai feasibility study ini merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan. Pengertian layak dalam penilaian studi kelayakan ini adalah kemungkinan dari gagasan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan tersebut itu memberikan manfaat atau memberikan benefit baik dalam arti finansial maupun dalam arti sosial benefitnya. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam studi kelayakan bisnis ini, di mana yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat keuntungan yang dapat dicapai melalui investasi dalam suatu proyek. Dan yang kedua yaitu menghindari adanya pemborosan sumber-sumber daya, yaitu menghindari pelaksanaan kegiatan yang tidak menguntungkan. Dan yang ketiga yaitu mengadakan penilaian terhadap peluang investasi yang ada sehingga dapat menilai mengenai alternatif kegiatan yang paling menguntungkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menentukan prioritas investasi. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan yang namanya studi kelayakan bisnis.
Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan dalam studi kelayakan bisnis ini, di mana manfaatnya bagi investor adalah calon investor memiliki kepentingan langsung terhadap keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan keselamatan atas modal yang ditanamkannya. Sedangkan bagi pihak kreditor, ini tentunya pihak bank sebagai pemberi pinjaman perlu melakukan kajian ulang mengenai studi kelayakan bisnis yang telah dibuat. Misalnya, mengenai bonafiditas dan tersedianya agunan yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan bagi pihak manajemen dalam hal ini perlu mempelajari mengenai studi kelayakan bisnis yang dibuat, misalnya dalam hal pendanaan, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, serta rencana pendanaan dari investor dan kreditor. Sedangkan bagi pihak pemerintah dan masyarakat, tentunya penyusunan studi kelayakan bisnis ini memperhatikan dan membantu mengenai kebijakan pemerintahan yang diprioritaskan untuk dibantu, misalnya dengan subsidi atau keringanan lain. Sedangkan manfaat lainnya mengenai studi kelayakan bisnis ini adalah terkait dengan tujuan pembangunan ekonomi. Karena kita ketahui bahwa dalam menyusun studi kelayakan bisnis ini perlu juga dianalisis mengenai manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan terhadap perekonomian secara nasional. Terkait dengan aspek-aspek mengenai studi kelayakan bisnis, secara umum aspek-aspek yang diteliti dalam studi kelayakan bisnis ini meliputi yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Dan yang kedua adalah aspek teknis dan teknologi. Dan yang ketiga adalah aspek keuangan atau aspek finansial. Dan yang keempat adalah aspek manajemen organisasi. Dan yang kelima adalah aspek hukum atau aspek yuridis. Dan yang keenam adalah aspek sosial dan ekonomi, dan yang ketujuh adalah aspek dampak lingkungan. Nah, yang perlu dijadikan catatan adalah meskipun belum ada kesepakatan tentang aspek apa saja yang perlu diteliti atau dikaji untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis, maka perlu ditentukan kelayakan berdasarkan seluruh aspek yang akan dinilai. Jika ditemukan aspek yang kurang layak, maka dilakukan perbaikan agar memenuhi kriteria yang layak. Namun apabila tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, sebaiknya usaha tersebut itu jangan dijalankan. Untuk aspek yang pertama dalam studi kelayakan bisnis adalah mengenai aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini perlu dianalisis untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasarannya ini memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Atau dengan kata lain, seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang akan ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh para pesaing dalam kondisi saat ini. Kemudian bagaimana strategi pemasaran yang akan dilakukan untuk menangkap peluang pasar yang ada. Pengkajian mengenai aspek pasar dan pemasaran ini penting untuk dilakukan karena tidak ada bisnis yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu bisnis yang dijalankan. Karena kita ketahui bahwa pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu dengan yang lainnya. Terkait dengan aspek pasar dan pemasaran, ini sebenarnya mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah permintaan. Sebagaimana kita ketahui, permintaan ini merupakan kegiatan yang didukung oleh kemampuan untuk membeli. Dengan kata lain, permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan membeli oleh konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang ditawarkan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan antara lain harga barang itu sendiri, harga barang lain baik sebagai substitusi maupun komplementer, pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan akses untuk mendapatkan barang dan jasa yang ditawarkan. Aspek pasar dan pemasaran yang kedua yang perlu dipelajari adalah mengenai penawaran, di mana penawaran ini merupakan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya adalah harga barang dan jasa itu sendiri, harga barang lain, teknologi, harga input, tujuan perusahaan, ataupun akses yang ditawarkan. Dan yang ketiga yang perlu dipelajari dalam aspek pasar dan pemasaran ini adalah mengenai bauran pemasaran. Karena kita ketahui bahwa bauran pemasaran ini merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan di pasar sasaran. Terkait dengan pemasaran, ada 4 filosofi pemasaran yang merupakan falsafah penuntun usaha pemasaran dari suatu organisasi bisnis. Yaitu yang pertama adalah konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia, sehingga orientasi manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan efisiensi distribusi. Karena asumsinya adalah bahwa konsumen ini pasti menyukai terhadap produk yang tersedia. Maka usaha manajemen tentulah membuat produk yang sebanyak-banyaknya, dengan demikian akan dicapai efisiensi produksi. Konsep yang kedua yaitu terkait dengan konsep produk, di mana konsep produk ini memiliki asumsi bahwa konsumen hanya menyukai produk yang berkualitas bagus, sehingga orientasi manajemen adalah menciptakan produk dengan kualitas yang bagus pula agar menjadi produk yang terpilih. Konsep yang ketiga terkait dengan filosofi pemasaran yaitu konsep penjualan, di mana konsep penjualan ini memiliki asumsi bahwa betapapun bagusnya kualitas suatu produk, apabila ia tidak dikomunikasikan ke pasar, maka tidak akan dibeli oleh pasar. Sehingga orientasi manajemen dalam hal ini adalah melakukan promosi yang gencar. Konsep yang terakhir dalam filosofi pemasaran adalah mengenai konsep pemasaran, di mana konsep pemasaran ini memiliki asumsi bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah menentukan kebutuhan dan keinginan pasar, kemudian memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan para pesaingnya. Dengan demikian, maka manajemen tidak boleh hanya berorientasi pada manajemen promosi saja, namun juga penciptaan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar, penetapan harga, dan bagaimana cara mendistribusikannya. Sehingga konsep ini biasanya dikenal dengan konsep bauran pemasaran. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam aspek pasar dan pemasaran ini adalah mengenai strategi lokasi dan distribusi, di mana hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan menentuan lokasi dan distribusi ini yaitu dengan mempertimbangkan dekat dengan kawasan industri, dekat dengan lokasi perkantoran, dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, juga mempertimbangkan mengenai jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi, sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan lain sebagainya. Ini menjadi perhatian untuk dipertimbangkan dalam menyusun strategi penetapan lokasi dan distribusi. Aspek berikutnya dalam studi kelayakan bisnis yaitu aspek mengenai teknis dan teknologi, di mana
dalam aspek ini yang dikaji adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor pusat ataupun kantor cabang ataupun gudang yang akan dipergunakan. Kemudian penentuan layout gedung, mesin dan peralatan, serta layout ruang sampai kepada usaha perluasan selanjutnya. Kajian mengenai lokasi dalam hal ini meliputi berbagai pertimbangan, apakah harus dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, dekat dengan tenaga kerja, dekat dengan pemerintahan, dekat dengan lembaga keuangan, dekat dengan pelabuhan, ataupun dengan pertimbangan lainnya. Kemudian dalam hal ini juga mengenai penggunaan teknologi, apakah usaha yang akan dijalankan ini merupakan usaha yang padat karya atau padat modal. Aspek teknis dan teknologi ini berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis dan pengorganisasiannya setelah proyek tersebut ini selesai dibangun. Aspek teknis dan teknologi juga berkaitan dengan pemilihan lokasi proyek, jenis mesin, dan peralatan lainnya yang sesuai dengan kapasitas produksi, tata letak, dan pemilihan teknologi yang paling menguntungkan. Jadi, analisis dari aspek teknis dan teknologi ini adalah untuk menilai mengenai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketetapan mengenai lokasi, luas produksi, dan tata letak serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Di mana secara keseluruhan aspek teknis dan teknologi ini dinilai bekerja secara efisien atau tidak. Karena pada akhirnya efisiensilah yang akan menentukan salah satu faktor besar kecilnya laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Secara umum, ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis maupun teknologi ini, yaitu agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, atau lokasi cabang maupun kantor pusat, agar perusahaan dalam hal ini dapat menentukan tata letak yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya dan juga agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Tentunya ini semua agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan saat ini dan di masa yang akan datang. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis pada aspek teknis dan teknologi ini, yaitu yang pertama adalah penentuan lokasi bisnis, di mana lokasi bisnis ini adalah lokasi di mana bisnis tersebut itu akan dijalankan, baik lokasi ini untuk lahan pabrik maupun lokasi untuk perkantoran. Lokasi untuk lahan pabrik dapat dipisahkan dengan lokasi perkantoran. Sedangkan lokasi bisnis memiliki pengaruh yang besar terhadap biaya operasional dan juga biaya investasi. Nah, penentuan lokasi bisnis yang salah tentunya akan menimbulkan beban tak terbatas pada perusahaan. Dalam hal ini, variabel-variabel utama dalam penentuan lokasi bisnis adalah mengenai ketersediaan bahan mentah, lokasi pasar yang dituju tentunya harus lebih dekat dengan pasar, dan juga ketersediaan sumber energi, air dan sarana komunikasi dan tenaga kerja, serta fasilitas transportasi ini dijadikan dasar dalam penentuan lokasi bisnis. Hal berikutnya yang perlu dianalisis pada aspek teknis dan teknologi adalah mengenai penentuan luas produksi, di mana luas produksi ini merupakan jumlah atau volume hasil produksi yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
Nah, luas produksi ini harus direncanakan secara matang agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Jumlah produksi yang terlalu besar tentunya akan menyebabkan adanya penumpukan barang jadi di gudang, sehingga akan menimbulkan yang namanya pemborosan. Sebaliknya, jumlah produksi yang terlalu kecil ini akan menyebabkan perusahaan tidak mampu dalam memenuhi permintaan pasar, dan ini akan berdampak atau berakibat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan yang namanya keuntungan. Dan hal berikutnya yang perlu dianalisis pada aspek teknis dan teknologi adalah mengenai pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi. Di mana dalam hal ini pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi ini merupakan hal yang penting. Hal ini karena kesalahan dalam pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi yang digunakan ini akan menimbulkan kerugian jangka panjang. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam analisis pada aspek teknis dan teknologi ini adalah mengenai penentuan layout pabrik dan bangunan. Karena layout pabrik ini merupakan keseluruhan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi. Nah, penentuan layout pabrik ini pada umumnya dilakukan ketika lokasi bisnis ditentukan dengan berbagai pertimbangan. Layout yang baik tentunya memiliki berbagai kriteria, yaitu meminimalkan jarak angkut antar bagian, aliran material yang baik, efektif dalam penggunaan ruang, luas atau indah, dan juga memberikan keselamatan agar barang-barang yang diangkut ini memungkinkan adanya perluasan bisnis. Selain itu juga meminimalkan biaya produksi dan memberikan jaminan keamanan yang cukup bagi keselamatan tenaga kerja. Nah, untuk itu dalam menentukan layaknya sebuah aspek teknis dan teknologi, ini dapat dilihat dari alat yang memenuhi guna untuk memperlancar sebuah proses produksi, di mana peralatan dan mesin tersebut itu harus bersih dan juga dapat dimanfaatkan dengan baik. Aspek berikutnya yang ada dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek keuangan atau aspek finansial, di mana aspek keuangan atau aspek finansial ini merupakan suatu analisis yang membandingkan apakah suatu proyek ini menguntungkan selama umur proyek itu dijalankan. Analisis keuangan atau analisis finansial ini berkaitan dengan sumber dana atau investasi yang akan diperoleh dan proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya modal atau biaya yang dikeluarkan dan sumber dana yang bersangkutan. Aspek keuangan atau aspek finansial ini merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya, bahkan ada beberapa pengusaha menganggap bahwa yang paling penting ini adalah aspek keuangan, sehingga aspek keuangan ini dianggap sebagai aspek yang paling utama untuk dianalisis karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dikaji kelayakannya. Analisis dalam aspek keuangan ini meliputi beberapa komponen. Yang pertama adalah berkenaan dengan kebutuhan dana, di mana kebutuhan dana ini merupakan kebutuhan dana untuk operasional perusahaan. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan sumber dana, di mana sumber ini merupakan sumber dana internal dan juga modal eksternal. Dan komponen berikutnya dalam analisis aspek keuangan adalah proyeksi neraca, di mana proyeksi neraca ini sangat penting untuk mengetahui mengenai kekayaan perusahaan. Nah, aspek lainnya atau komponen lainnya dalam aspek keuangan ini berkaitan dengan proyeksi laba rugi, di mana
proyeksi laba rugi ini merupakan proyeksi laba dan proyeksi rugi dari tahun ke tahun yang menggambarkan perkiraan laba atau perkiraan rugi di masa yang akan datang. Dan komponen terakhir dalam aspek keuangan adalah berkenaan dengan proyeksi arus kas, di mana proyeksi arus kas ini dari arus kas kita dapat melihat kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban keuangannya. Kajian atau analisis dalam aspek keuangan ini dilakukan untuk menilai mengenai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya ini yang akan dikeluarkan. Kemudian juga mengkaji seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek usaha ini jadi untuk dijalankan. Nah, kajian ini meliputi seberapa lama investasi yang ditanam ini akan kembali. Kemudian dari mana saja sumber pembiayaan bisnis tersebut dan bagaimana tingkat suku bunga yang berlaku, sehingga apabila dihitung dengan formula penilaian investasi maka akan sangat menguntungkan. Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Jangka waktu investasi ini biasanya lebih dari 1 tahun, terutama digunakan untuk pembelian aset tetap. Komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi ini biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Secara garis besar, biasanya biaya kebutuhan investasi ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama adalah biaya pra-investasi yang terdiri dari biaya pembuatan studi kelayakan usaha dan biaya pengurusan perizinan. Sedangkan yang kedua yaitu terkait dengan kebutuhan investasi ini biasanya untuk pembelian aset tetap, di mana untuk aset tetap ini dibagi menjadi 2, yaitu aset tetap berwujud antara lain tanah, mesin, bangunan, peralatan, investasi kantor, dan lain sebagainya yang sifatnya adalah dapat dilihat. Dan yang kedua yaitu aset tetap tidak berwujud, di mana aset tetap tidak berwujud ini berupa goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Dan komponen yang ketiga terkait dengan kebutuhan investasi adalah untuk biaya operasional, yang dalam hal ini terdiri dari upah atau gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, biaya pemeliharaan, biaya pajak, premi asuransi, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lainnya yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, dalam hal ini biasanya analisis investasi yang umum dipergunakan adalah menggunakan net present value, probability index, internal rate of return, payback period, dan break even point. Itu yang biasanya digunakan untuk melakukan kajian mengenai investasi. Terkait dengan net present value yang dijadikan dasar dalam penilaian investasi atau analisis investasi, ini diartikan sebagai nilai sekarang dari arus kas yang ditimbulkan oleh investasi, di mana dalam menghitung net present value atau NPV ini perlu ditentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang relevan. Nah, ada beberapa kriteria mengenai kelayakan investasi berdasarkan pada NPV atau Net Present Value, yaitu yang pertama, apabila NPV-nya atau Net Present Value ini lebih besar dari 0, maka itu artinya pekerjaan sudah dinyatakan menguntungkan dan dapat dilaksanakan.
Sedangkan bila mana NPV atau net present value-nya itu kurang dari 0, maka itu artinya pekerjaan tidak menghasilkan nilai biaya yang dipergunakan. Dengan kata lain bahwa proyek tersebut itu merugikan dan sebaiknya tidak dilaksanakan. Dan yang terakhir terkait dengan NPV ini adalah bila mana net present value-nya atau NPV-nya adalah sama dengan 0. Artinya pekerjaan ini mampu mengembalikan persis sebesar modal social opportunity cost faktor produksi normal. Dengan kata lain, pekerjaan tersebut itu tidak untung dan tidak rugi. Dalam pengertian lain, ini adalah break-even point. Analisis yang berikutnya yang digunakan untuk menganalisis masalah investasi adalah Profitability Index atau disingkat dengan PI. Di mana Probability Index ini merupakan perbandingan antara seluruh kas bersih nilai sekarang dengan investasi awal. Teknik ini juga disebut dengan model rasio manfaat biaya atau kita kenal dengan net BC ratio. Nah, probability index atau net BC ratio ini menyatakan bahwa besarnya pengembalian terhadap setiap satu satuan biaya yang telah dikeluarkan selama umur proyek. Probability index ini merupakan angka perbandingan antara present value dari benefit yang positif dengan present value dari benefit yang negatif. Nah, kriteria investasi yang dipergunakan berdasarkan pada probability index ini adalah bila mana probability indexnya atau PI-nya ini lebih dari 1, maka net present value-nya ini lebih besar dari 0. Artinya proyek ini menguntungkan. Sedangkan bila probability indexnya ini kurang dari 1, maka net present value-nya ini kurang dari 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut itu tidak menguntungkan. Sedangkan bila mana probability indexnya ini sama dengan 1, maka net present value-nya sama dengan 0. Dan ini disimpulkan bahwa proyek ini tidak untung dan tidak rugi atau BEP. Parameter berikutnya yang dipergunakan dalam analisis untuk investasi adalah menggunakan internal rate of return atau disingkat dengan IRR, di mana IRR ini atau internal rate of return ini merupakan tingkat bunga yang menyamakan present value kas keluar yang diharapkan dengan present value kas masuk yang diharapkan atau dapat diartikan sebagai tingkat bunga yang menyebabkan net present value-nya itu sama dengan 0. Nah, IRR ini atau internal rate of return ini merupakan metode penilaian kelayakan proyek dengan menggunakan perluasan metode nilai sekarang, di mana pada posisi net present value sama dengan 0, tentunya akan diperoleh tingkat prosentase IRR atau internal rate of return. Suatu investasi akan dinyatakan atau dikatakan layak apabila nilai IRR-nya atau nilai internal rate of return-nya ini lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku. Dan sebaliknya, jika nilai IRR atau internal rate of return-nya ini lebih kecil dari tingkat suku bunga yang berlaku, maka proyek tersebut itu dapat dinyatakan tidak layak untuk dilaksanakan. Nah, beberapa kelebihan dari penggunaan metode ini antara lain yaitu sudah menghitung nilai uang yang disebabkan oleh faktor waktu. Selain itu juga menghitung usia ekonomis proyek dan menghitung adanya nilai sisa proyek.
Bank akan lebih mudah tentunya dalam menentukan persentase tingkat suku bunga maksimum yang bisa ditutup dalam proyek tersebut. Parameter berikutnya yang dipergunakan dalam melakukan analisis investasi adalah menggunakan payback period atau disingkat dengan PP, di mana payback period ini merupakan salah satu metode dalam menilai kelayakan usaha yang digunakan untuk mengukur periode waktu pengembalian modal yang digunakan. Semakin cepat modal dapat kembali, maka semakin baik suatu proyek ini untuk diusahakan karena modal yang digunakan akan cepat kembali dan digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya. Sehingga dengan perhitungan payback period kita akan mengetahui berapa lama investasi tersebut itu dapat dikembalikan untuk dapat digunakan dalam aktivitas kegiatan pembiayaan lainnya. Parameter lain yang dipergunakan dalam melakukan analisis investasi adalah menggunakan analisis break-even point atau analisis titik impas, di mana break-even point ini merupakan suatu kondisi pada saat tingkat produksi atau besarnya pendapatan sama dengan besarnya pengeluaran perusahaan. Sehingga pada saat itu perusahaan tidak mengalami keuntungan, juga tidak mengalami yang namanya kerugian. Analisis break-even point atau analisis titik impas ini pada permasalahan produksi biasanya digunakan untuk menentukan tingkat produksi yang bisa mengakibatkan perusahaan berada dalam kondisi titik impas. Ada 3 komponen biaya yang dipertimbangkan atau dipergunakan dalam melakukan analisis menggunakan break-even point ini. Yaitu yang pertama adalah biaya-biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya ini merupakan biaya-biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Beberapa biaya yang termasuk dalam biaya tetap ini antara lain biasanya biaya gedung, biaya tanah, biaya mesin, biaya peralatan, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen biaya yang kedua yaitu terkait dengan biaya-biaya variabel atau variable cost, di mana variable cost ini merupakan biaya-biaya yang besarnya tergantung terhadap volume produksi. Nah, biaya-biaya yang tergolong dalam biaya variabel atau variable cost ini diantaranya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dan komponen yang terakhir yang ketiga terkait dengan penggunaan analisis break-even point ini adalah biaya total atau total cost, di mana total cost ini merupakan jumlah dari biaya-biaya tetap dan biaya-biaya variabel. Nah, analisis menurut break-even point atau analisis titik impas ini bertujuan untuk memberikan suatu proyeksi kepada pemilik modal atau pelaku usaha agar dapat memberikan informasi penjualan yang harus dicapai dalam suatu periode tertentu maupun penjualan dalam kapasitas atau harga tertentu. Sehingga akan mengalami yang namanya titik impas, di mana posisinya adalah tidak untung dan juga tidak rugi. Aspek berikutnya yang ada dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek manajemen organisasi, di mana dalam hal ini yang dinilai dalam aspek manajemen organisasi adalah para pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Bisnis yang dijalankan tentunya akan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang profesional, mulai dari yang merencanakan,
melaksanakan sampai dengan mengendalikannya apabila terjadi penyimpangan. Demikian pula dengan struktur organisasi yang dipilih, ini harus dengan bentuk dan tujuan usahanya. Nah, analisis terhadap aspek manajemen organisasi ini dilakukan untuk memperoleh sebaran mengenai kemampuan karyawan dalam melaksanakan usaha yang dijalankan. Pada umumnya, tujuan yang tercantum dalam studi kelayakan usaha adalah tujuan makro yang masih perlu untuk dijabarkan dalam bentuk mikro sehingga jelas apa yang akan dikerjakannya. Nah, tugas pokok yang harus dilakukan yaitu menyangkut dengan fungsi manajemen antara lain berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pengarahan tenaga kerja, dan pelaksanaan pengawasan. Studi dalam aspek manajemen organisasi ini biasanya meliputi penyusunan rencana kerja, siapa yang terlibat, bagaimana mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan usaha, menentukan secara efektif dan efisien mengenai bentuk badan usaha, jenis-jenis pekerjaan, struktur organisasi, serta pengadaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain itu, perlu juga diperhatikan apakah usaha ini akan dikelola sendiri atau melibatkan orang lain secara profesional. Nah, penentuan faktor manajemen dalam usaha yang akan dibangun dengan menetapkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Ini yang harus diperhatikan dalam studi pada aspek manajemen organisasi. Aspek berikutnya yang dikaji dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek hukum atau aspek yuridis, di mana dalam aspek ini yaitu aspek hukum yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai dengan izin-izin yang harus dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen ini tentunya sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul suatu masalah. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen ini dapat diperoleh dari pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut. Usaha dalam bentuk apapun tentunya memerlukan keabsahan legalitas karena faktor ini yang menentukan terhadap keberlanjutan hidup dari usaha tersebut. Sebelum melaksanakan investasi di suatu daerah atau pada suatu wilayah, pada saat menganalisis aspek studi kelayakan, maka terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pra-penelitian atau sebelum dilakukan yang namanya kajian yang berlaku di daerah atau di wilayah tersebut agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari. Apabila ternyata di daerah atau di wilayah tersebut itu melarang bentuk usaha yang dimaksud, maka tentunya kita tidak bisa memilih wilayah atau daerah tersebut itu untuk didirikan usaha sebagaimana yang kita harapkan. Tujuan dari kajian pada aspek hukum atau aspek yuridis ini adalah untuk meneliti mengenai keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Kajian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Kajian ini tentunya sangat penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan ini harus terlebih dahulu sudah terpenuhi. Nah, untuk memulai studi kelayakan suatu usaha pada umumnya dimulai pada aspek hukum atau aspek yuridisnya. Walaupun
Banyak pula yang melakukan kajian studi kelayakan usaha ini dari aspek yang lain. Mengenai mana yang harus dimulai, ini tergantung dari kesiapan data dan kesiapan dari para penilai untuk membuat studi kelayakan usaha. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum yuridis untuk membuat kajian studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha, di mana hal yang pertama adalah berkaitan dengan jenis-jenis badan hukum usaha. Yang kita ketahui yaitu jenis badan hukum di Indonesia ini sangat beragam, mulai dari perusahaan perseorangan, firma, sampai dengan bentuk koperasi. Nah, masing-masing badan hukum tersebut itu memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Kelebihan dan kelemahan dapat dinilai dari luasnya bidang usaha yang akan dijalankan, modal yang dimiliki, batas tanggung jawab dan kewajiban pada masing-masing pemilik, serta pembagian keuntungan masing-masing dari badan usaha atau badan hukum tersebut. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan dalam kajian aspek hukum atau aspek yuridis ini adalah berkaitan dengan dokumen yang diteliti. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyaknya dokumen yang akan diteliti ini tentunya sangat tergantung dari jenis usahanya. Yang terpenting adalah urutan prioritas dokumen yang menjadi pokok perhatian. Urutan prioritas ini menunjukkan bahwa dokumen tersebut itu sangat penting bagi usaha yang akan diajukan nanti. Aspek berikutnya yang biasanya dijadikan kajian dalam studi kelayakan bisnis adalah berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Di mana kajian dalam aspek sosial dan ekonomi ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek usaha ini dijalankan. Pengaruh ini terutama terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosialnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak ekonomi tertentu yaitu berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat baik yang bekerja di pabrik atau masyarakat di luar lokasi pabrik. Demikian pula dengan dampak sosial yang ada seperti tersedianya sarana dan prasarana seperti jalanan, jembatan, penerangan, telepon, air, tempat kesehatan, pendidikan, sarana olahraga, dan sarana ibadah serta hal-hal lainnya yang berdampak sosial terhadap masyarakat. Perusahaan tidak dapat bergerak sendiri tanpa dukungan pihak lain dalam lingkungannya, sehingga dalam hal ini interaksi dan perkembangan suatu usaha dipastikan harus memiliki yang namanya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. Setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dan dampak negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi pengusaha itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Nah, dalam aspek sosial dan ekonomi, dampak positif yang diberikan yaitu dengan adanya investasi lebih ditekankan kepada masyarakat, khususnya pada pemerintah umumnya. Nah, bagi masyarakat, adanya investasi ini ditinjau dari aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Sedangkan bagi pemerintahan terkait dengan dampak positif yang diperoleh adalah dari aspek ekonomi tentunya memberikan pemasukan berupa pendapatan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lebih dari itu, yang terpenting adalah ada yang mengelola dan mengatur mengenai sumber daya alam yang belum terjamah. Sebaliknya, terkait dengan dampak negatif, ini pun tidak akan terlepas dari aspek ekonomi. Misalnya, terkait dengan eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan,
masuknya pekerja dari luar daerah, sehingga ini akan mengurangi peluang dari masyarakat sekitarnya. Dalam aspek sosial dan ekonomi yang perlu ditelaah adalah apakah jika usaha atau proyek ini dijalankan akan memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi kepada berbagai pihak atau malah sebaliknya. Oleh karena itu, aspek sosial dan ekonomi ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya tentunya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Diharapkan dari aspek sosial dan ekonomi yang akan dijalankan ini tentunya akan memberikan dampak positif yang lebih banyak terhadap masyarakat sekitarnya. Artinya, dengan berdirinya suatu usaha atau proyek secara ekonomi dan sosial lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan kerugian yang diakibatkan dari adanya usaha atau proyek tersebut. Nah, untuk menentukan layaknya aspek sosial dan ekonomi ini dapat dilihat dari usaha apakah mampu menciptakan lapangan pekerjaan, bertahan lama, ketersediaan produk yang murah, serta jenis usaha yang tidak bersifat musiman, serta parameter lainnya yang dapat dipergunakan dalam menilai kelayakan dari aspek sosial dan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, diharapkan hendaknya suatu proyek bisnis atau suatu usaha yang akan dijalankan ini dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya yaitu seperti membuka lapangan pekerjaan baru karena dengan adanya suatu bisnis yang hendak dijalankan turut serta pula untuk membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat membuka respon masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh dari adanya proyek bisnis yang baru adalah melaksanakan alih teknologi, yaitu dengan dilakukannya alih teknologi kepada pekerja dengan berbagai cara pelatihan yang terprogram dengan baik, maka diharapkan dapat meningkatkan skill atau kemampuan kerja dan juga sikap mental sebagai tenaga kerja yang dapat diandalkan serta memiliki yang namanya kompetensi. Dan yang contoh lainnya adalah berkaitan dengan manfaat adanya proyek bisnis ini adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya pembangunan proyek bisnis diharapkan dapat turut serta mengurangi angka pengangguran, menambah pengetahuan dan informasi terkait dengan kepentingan konsumsi masyarakat, sehingga sedikit banyak dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Aspek berikutnya yang terakhir yang biasanya digunakan dalam studi kelayakan bisnis adalah mengenai aspek dampak lingkungan. Aspek dampak lingkungan ini merupakan analisis yang paling dibutuhkan karena tiap proyek bisnis yang dijalankan tentunya akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap darat, air, dan udara, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Aspek dampak lingkungan ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting, maka dari itu harus dianalisis dengan tepat dan cermat. Karena di satu sisi lingkungan ini bisa menjadi peluang dari bisnis yang dijalankan, namun dari sisi yang lain lingkungan ini juga dapat menjadi sebuah ancaman bagi perkembangan bisnis. Selain itu, keberadaan bisnis juga dapat mempengaruhi terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi dari tempat bisnis tersebut dijalankan. Sebagaimana kita ketahui bahwa lingkungan ini memiliki pengertian yang sangat luas sehingga
untuk menganalisis mengenai lingkungan dalam studi kelayakan bisnis ini dapat dibagi menjadi beberapa ruang lingkup. Meskipun aspek lingkungan terdiri dari beberapa ruang lingkup, namun dalam prakteknya tidak semua ruang lingkup pada lingkungan bisnis ini harus dianalisis secara mendalam. Ketajaman dan keluasan analisis dapat disesuaikan dengan besarnya tingkat investasi, tingkat kepastian bisnis, dan dampak yang ditimbulkan dari bisnis tersebut. Nah, untuk menentukan layaknya sebuah lokasi usaha, ini dapat dilihat dari dekat dengan masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Tempat pembuangan sampah dapat ditemukan dengan mudah, air bersih dan air jernih ini ada, pengelolaan limbah dilakukan dengan baik, serta saluran air lancar dan lain sebagainya yang dijadikan parameter dalam analisis dampak lingkungan. Ada hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam aspek dampak lingkungan ini, yaitu terkait dengan adanya beberapa dampak negatif dari adanya aktivitas usaha atau aktivitas bisnis, yaitu timbulnya kerawanan sosial dan juga timbulnya penyakit masyarakat, serta perubahan gaya hidup sebagai akibat dari masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Sedangkan dampak bagi kehidupan ekonomi ini dapat berupa penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau bahkan tergusurnya bisnis yang selama ini telah berjalan di masyarakat. Sementara itu, terkait dengan dampak lingkungan terhadap ekologi, ini dapat berupa polusi, baik itu polusi udara, polusi tanah, ataupun polusi air, serta dimungkinkan terjadinya kebisingan dari dampak tersebut. Semua dampak terhadap lingkungan ini harus dianalisis dengan cermat dan tepat, apalagi saat ini dituntut terhadap adanya kelestarian lingkungan yang semakin kuat dengan adanya isu pemanasan global atau isu global warming, dan juga adanya isu mengenai bisnis yang berorientasi sosial kemasyarakatan. Terkait dengan ruang lingkup yang terdapat dalam lingkungan bisnis yang bisa dijadikan parameter dalam melakukan kajian pada aspek dampak lingkungan, ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah lingkungan operasional, di mana lingkungan operasional ini merupakan lingkungan yang paling dekat dengan aktivitas perusahaan. Lingkungan perusahaan ini meliputi pesaing, kreditur, pelanggan, pemasok, dan karyawan. Sedangkan lingkungan yang kedua yaitu lingkungan industri, di mana lingkungan industri ini merupakan lingkungan yang meliputi kelompok yang memproduksi produk dan jasa yang sama atau barang pengganti yang dekat atau barang substitusi. Nah, 5 faktor persaingan dalam lingkungan industri yang perlu diperhatikan adalah masuknya pendatang baru, ancaman substitusi, daya tawar-menawar pembeli, daya tawar-menawar pemasok, dan persaingan di antara pesaing yang ada. Sedangkan lingkungan yang ketiga dalam ruang lingkup pada aspek dampak lingkungan yaitu lingkungan jauh, di mana lingkungan jauh ini mencakup faktor-faktor yang bersumber dari luar operasional perusahaan. Lingkungan jauh ini meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan teknologi, lingkungan ekologi, dan lingkungan global.